Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ulfa Istiqomah dengan NIM B100220147 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan PPT bernarasi tentang implementasi Pancasila dengan manajemen ekonomi yang bertema korupsi penghancur ekonomi negeri. Latar belakang masalah. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar dan di media seperti media elektronik, radio dan televisi, dan lewat media sosial atau medsos seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, sering menemukan kasus-kasus korupsi baik skala kecil maupun besar, seperti di lingkungan RT, RW, kelurahan, bahkan sampai pemerintah pusat. Hal ini sangat merugikan ekonomi negara, terkhusus masyarakat, dan tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya memilih tema ini. Identifikasi masalah. Dari tema ini, saya menyimpulkan ada beberapa poin dampak dari korupsi yang merugikan negara. Yang pertama, kredibilitas petugas negara menurun. Korupsi dapat menurunkan kredibilitas petugas negara karena menggambarkan sikap tidak jujur dan tidak profesional dari petugas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa petugas negara tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki integritas. Padahal sangat penting bagi petugas negara untuk menjaga integritas dan profesionalisme serta tidak terlibat dalam tindakan korupsi apapun. Yang kedua, korupsi membuat rakyat menderita. Korupsi dapat membuat rakyat menderita karena mengurangi alokasi anggaran untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan kualitas pelayanan fasilitas yang baik, sumber daya yang terlatih, dan efektivitas yang semakin bagus, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta bantuan sosial. Yang ketiga, infrastruktur menjadi terhambat. Korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut dikuras oleh para pejabat yang terlibat dalam korupsi, sehingga bisa menyebabkan kegagalan proyek infrastruktur karena tidak adanya pengawasan yang kuat atau karena praktik-praktik yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, kepercayaan publik menurun. Korupsi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya. Banyak masyarakat mungkin merasa tidak yakin bahwa institusi-institusi tersebut akan bertindak secara adil dan jujur, dan mungkin merasa tidak mau bekerja sama dengan mereka atau mempercayai informasi yang diberikan oleh mereka. Selain itu, korupsi juga menyebabkan orang merasa tidak memiliki pengaruh atau kontrol atas kebijakan publik, sehingga mungkin mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Berikut data-data kasus korupsi yang terjadi di Indonesia oleh para pejabat dari tahun 2004 hingga 2022 yang ditulis oleh ITD News. Jumlah pejabat yang terlibat korupsi terdapat 23 gubernur, 163 bupati atau wali kota dan wakilnya, 304 pejabat eselon 1 hingga 3, 35 kepala lembaga dan kementerian, 11 jaksa, 29 hakim, dan 319 DPR dan DPRD. Berdasarkan jenis tindak pidananya, terdapat 867 kasus penyuapan dan 27 kasus pungutan dan pemerasan. Relevansi korupsi terhadap bidang studi. Dari beberapa data korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dari segi manajemen ekonomi, hal ini sangat merugikan perekonomian Indonesia, terkhusus masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung. Sehingga dari aspek Pancasila melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai warga negara, akan tetapi dikorupsi oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah terjadinya korupsi dapat dilakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, memperkuat sistem hukum. Sistem hukum yang kuat dapat memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi sehingga mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, maka akan sulit bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan tindakannya. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang hukum dan pengawasan. Yang kelima, memperkuat sistem pengawasan untuk mengawasi tindakan aparat pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.